Situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini mengindikasikan betapa tidak mudahnya menghadirkan aspirasi rakyat. Ia menginginkan tampilnya figur pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam kontestasi Pilpres 2024. Apalagi muncul pula indikasi untuk menyederhanakan peta Pilpres 2024 dengan dua pasangan calon saja, yang mungkin saja berasal dari sebuah koalisi besar yang berbagi peran. Sinyalemen tersebut antara lain diungkapkan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Simak video selanjutnya. Secara lebih komprehensif lagi nih landscape politik dan suasana demokrasi kita hari-hari ini, saya persilakan kepada Mas Haris untuk memaparkan tentang ini. Baik, terima kasih Ayu. Selamat sore buat teman-teman media dan teman-teman peserta diskusi. Terima kasih juga buat Mas Jati, Bang Jati yang sudah memulai. Saya mungkin ada sedikit berbeda, tapi juga melengkapi, tapi juga mau bikin ramai lah. Ini kan soal sedikit banyaknya soal dibilang main kayu ini sama Mas Jati ini kan soal ada genderuwo yang mau ganggu itu kan, mau ganggu real peristiwanya itu ada diskursus soal genderuwo yang mau mengganggu pemilu ke depan. Sebelum sampai di sana saya mungkin mau refleksi dulu sedikit. Satu, betul ya bahwa pemilihan langsung itu sejak 2004. Jadi menjelang 2024 kita sudah punya 20 tahun sistem pemilihan langsung. Idenya saya sih masih meyakini pada komunitas demokrasi yang lebih luas tetap setuju bahwa setiap orang boleh memilih. Akan tetapi kita juga tidak bisa tutup mata dan telinga bahwa ada banyak kecurangan dalam setiap pemilu, bukan hanya pemilu nasional, tetapi juga dalam pemilu kada. Ada mobilisasi uang yang cukup ekstrim, ada intimidasi, misalnya ya perlu dicek berapa jumlah kepala desa yang sudah masuk penjara hari ini. Ya, kepala desa yang masuk penjara itu kalau kita tanya sama teman-teman pegiat anti korupsi, betul memang ada yang korup, tetapi juga ada yang tidak paham dengan sistem yang ribet. Karena saya juga dalam kerja saya melihat secara detail regulasi-regulasi itu yang nggak mungkin kepala-kepala desa itu bisa menerapkan. Tetapi yang poin yang ingin saya sampaikan di atas meja hari ini, sore ini, bahwa kepala desa itu juga ada yang menjadi korban kriminalisasi karena perlawanan mereka, ketidakcocokan atau berseberangannya mereka dengan aroma kekuasaan yang dikehendak atau dipesan secara lebih luas daripada kekuasaan di desanya. Nah, itu contoh bagaimana sistem pemilu kita dalam praktek di lapangan itu masih punya banyak problem yang cukup serius, dan itu dimanfaatkan oleh mereka yang punya kekuasaan, baik kekuasaan secara hukum, politik maupun lewat kekuasaan uang. Nah, ini tidak pernah ada evaluasinya setelah hampir 20 tahun. Tidak pernah ada evaluasinya karena semua balapan menggunakan kelemahan tersebut. Nah, itulah hari ini ketika tidak ada kritik yang konstruktif, tidak ada evaluasi yang bisa dicerna oleh banyak orang, hari ini dibikin semua tertutup dan abu-abu, dan ini sekarang ingin digunakan lagi untuk kekuasaan supaya lebih lama berkuasa oleh para penguasa yang kita gunakan untuk lebih lama berkuasa. Jadi secara problematik praktek dari sistem, praktek dari keniscayaan demokrasi kita itu bermasalah, dan kesalahannya rejim penguasa hari ini, mereka tidak pernah dan tidak bisa memberikan catatan, dan mereka tidak memberikan evaluasi. Mereka lebih cenderung mau mengkooptasi kelemahan-kelemahan tersebut untuk kepentingan mereka. Itu yang akan saya buktikan pada poin nomor 2. Apa itu poin nomor 2? Hari ini yang kita lihat fasilitas demokrasi atau pesta demokrasi yang kira-kira diaktori
diperankan oleh orang-orang ada dalam kekuasaan itu kelasnya cuma deklarasi, sibuk deklarasi ET, sibuk deklarasi si G, deklarasi si PS, deklarasi ini. Jadi kualitas kita, kualitas pemerintahan kita hanya pada akhirnya hanya bisa memfasilitasi, membuka ruang buat kocok-kocoknya mendeklarasikan diri. Yang ceritanya menarik di Makassar kira-kira 2 minggu lalu, ada yang janji 50.000 ternyata cuma dibayar 10.000 untuk hadir di deklarasi. Mudah-mudahan berita itu salah. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau benar, artinya ada korupsi sebanyak 80% dalam mobilisasi orang. Di mobilisasi aja masih koruptif. Jadi gagasannya, skillnya hanya bisa mendeklarasikan nama untuk memunculkan sentimen media dan sosial media. Tetapi biayanya juga masih dikorupsi sampai 80%. Mudah-mudahan berita itu salah. Ya, kalau saya ada kesempatan berdoa pagi, siang, sore, malam, saya akan berdoa supaya berita itu salah. Tapi kalau sampai benar dan berita itu tidak dikoreksi, artinya benar di negara lain. Mudah-mudahan di negara lain, ya kan? Ada di negara tengah laut sama. Itu artinya ternyata mereka pun dengan skill dan imajinasinya yang tidak berkualitas, ada praktek koruptif di sana sampai 80%. Ya kan? Nah, jadi inilah yang terjadi. Jadi tidak pernah ada koreksi aktor-aktor masyarakat politiknya lewat partai politik saling menuduh, tetapi pemerintahannya tidak pernah muncul untuk mengedukasi, memberitahu, hey, sudah hampir 20 tahun, sudah 18 tahun, waktu kita mau menentukan, waktu kita memutuskan bahwa kita pemilunya gabung di 2024, semua pemilu, hati-hatinya apa? Ada pencurian suara, ada beli suara, ada ganti kertas, ada intimidasi. Saya ini dampingin komunitas kotak kosong udah 3 kali, jadi saya tahu betul bagaimana intimidasi. Bahkan orang mau melakukan edukasi kotak kosong aja dibubarin oleh polisi. Jadi saya pernah juga bawa kasus ke MK hanya dengan modal 2.200.000 sumbangan setiap orang 5.000 perak dari beberapa kampung di Pati. Itu sudah saya kerjakan. Jadi saya tahu betul bagaimana kebanjitan, konsultan-konsultan dan mobilisasi politik di lapangan itu untuk memelihara kekuasaan. Nah, ini nggak pernah dikoreksi. Kenapa? Hari ini makin terafirmasi bahwa kelemahan-kelemahan itu akan semakin digunakan. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa yang akan menggunakan? Ya kan? Nah, yang bisa menggunakan itu, saya mau berusaha merelasikan dengan pernyataannya SBY bahwa jangan-jangan ada genderuwo, ada yang menginginkan hanya 2 calon. Karena itu adalah salah satu elemen untuk paket menjamin kemenangan bagi satu kelompok tertentu. Yang sementara kelompok itu yang muncul hanya modelnya deklarasi-deklarasi. Dan juga ada manipulasi harga mobilisasi tadi. Nah, ini kan makin lengkap gambarannya. Plus ada aktor-aktor di belakang deklarasi, ada aktor-aktor di belakang deklarasi pada sejumlah nama yang juga memelihara ide. Ini koneksinya makin jelas. Memelihara ide yang mengayun-ngayun dengan narasi-narasi yang sebetulnya menguntungkan pada seseorang. 1, 3 periode. Yang kedua, boleh jadi wapres. Kan arahnya ini Jokowi. Ya kan? Gak pernah kita dengar siapa? Megawati cuma 1 periode. Jadi gak mungkin 3 periode. Tapi Megawati juga gak mau maju. SBY gak tahu masih mau maju apa. Ya kalau dia maju pasti pecah satu keluarga di ya. Nah, jadi yang memang aktor-aktor yang mau maju bilang 3 periode, maju
bisa sebagai wapres, ya kan, punya koneksi kuat dengan kelompok politik yang sibuk deklarasi, ya kan. Ada sejumlah nama yang memang ada dalam lingkaran tersebut. Poin berikutnya yang ingin saya sampaikan dari poin-poin yang sudah terdahulu saya sampaikan itu, saya ingin mengatakan bahwa inilah model konsolidasi untuk mempertahankan kekuasaan supaya lebih lama. Gitu. Dan dari situ makin mafhum buat kita dengan tanda kutip untuk mengatakan bahwa di level yang di fora yang tertutup, bukan hal yang mustahil kalau muncul pernyataan kalau bisa 2 calon saja. Karena memang indikator-indikator tadi itu yang saya sebutkan, ya. Kalau kita tarik ke 10 tahun terakhir, kemenangan Jokowi itu hanya dengan pertarungan oposisi biner, hanya 2 calon, 2 pasang calon. Jadi ingin ada romantisme, entah Jokowi yang mau maju atau siapapun yang didukung Jokowi, ingin paling tidak skema itu bisa dihidupkan kembali. Tapi secara strategis saya ingin mengatakan itu menyedihkan, karena otomatis orang yang beroposisi dengan Jokowi secara politik juga sudah belajar bahwa model oposisi binary itu makin siap bagi mereka untuk menghadapi. Jadi ada kemiskinan dalam berstrategi politik pada penguasa hari ini. Kalau strateginya minim, itu artinya powernya yang dibesarkan. Kalau strategi politiknya secara objektif itu minim, itu artinya model kekuasaannya, pemaksaan lewat kekuasaan yang akan semakin diglorifikasi. Dan itu semakin menjadi-jadi ketika kita lihat semua orang yang di luar kekuasaan, dari model gerakannya, narasinya, dan keberpihakannya, semua dikriminalisasi, semua diintimidasi, atau semua dipersuasi untuk dia rekrut, atau kalau dia nggak mau rekrut dia terus diintimidasi. Kalau diintimidasi nggak bisa, maka dia masuk ke prosekusi. Prosekusi itu artinya di bawah proses hukum, ada kriminalisasi. Nah, inilah rentetan. Jadi akhirnya keberanian masyarakat, partisipasi masyarakat kosong di tengah, dan itulah diisi dengan model deklarasi yang dimobilisasi. Jadi ini semua sebenarnya paket. Kalau bahasanya orang di jalanan itu, di nongkrongan, kita sebutnya ini operasi. Sistem kompartemen ini jalan. Ada yang kerjanya deklarasi, ada yang kerjanya mengintimidasi dan mengkriminalisasi, ada yang kerjanya persuasi, tetapi juga ada yang bergerak di zona abu-abu tadi. Saya bahkan ingin menambah bahwa sebetulnya kalau ada suara keinginan bahwa hanya 2 paket saja calon, dan kalau bisa 2 calon itu adalah calon yang bisa seperti di 2014-2019 bisa keukur, ada sentimentalnya. Gitu. Nah, dalam konteks hari ini, saya menduga kuat, saya meyakini bahwa ini sebetulnya bagaimana 2 calon ini tidak ada nama Anies Baswedan. Tidak ada nama Anies Baswedan. Karena bisa dibilang 2024 itu kalau dibaca per hari ini kontestasinya adalah bagaimana kontestasi yang real di lapangan, Anies dan non Anies, dan 2 calon itu kalau bisa hanya dari yang non Anies, dan modalnya sudah ada PT 20% presidensial threshold. Jadi artinya partai-partai politiknya tinggal dikondisikan supaya tidak memilih Anies. Problemnya terakhir yang saya sampaikan, problemnya kita hari ini, kesiannya kita sebagai masyarakat hari ini, masyarakat sipil juga menderita dan warga lebih luas juga menderitanya hari ini, karena keengganan warga untuk mau diintimidasi, kan? Jadi keengganan untuk partisipasi, ya. Jadi ada ruang kosong tadi, ada ruang kosong di tengah di situasi kita hari ini, yang itu hanya diisi oleh mereka dengan bermodalkan
mencari agregat atau algoritma saja. Nah ini yang situasi yang agak mengkhawatirkan hari ini. Mestinya, termasuk kritik saya juga kepada Anies Baswedan, dari semua nama-nama yang muncul di survei, mereka hanya hidup dari survei. Nyawa politik mereka dari minggu ke minggu hanya modal patungan survei lembaga-lembaga survei. Gak pernah ada yang menguji kontennya, substansinya. Karena demokrasi itu bukan sekedar elektoral. Jadi sibuk dari minggu ke minggu, cuma dua, diumumkan rate-nya di survei, dan mukanya sedang ganti pakaian-pakaian karena lagi deklarasi di berbagai tempat. Tapi nggak ada yang muncul dengan konten-kontennya, nggak ada yang muncul dengan substansinya. Jadi semua menikmati hasil survei, termasuk AHY, termasuk Anies, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo, Andika, siapa lagi nih, Puan. Jadi nyawanya tuh cuman modal dari persepsi orang. Padahal ada di persepsi kita, ada kecacatan dalam berpendapat. Apa? Ketakutan. Dan mereka tidak punya pilihan. Boleh nggak nyebut nama lain? Boleh nggak saya sebutin alien dari planet lain? Boleh nggak saya sebutin orang Afrika yang kulitnya beda, rambutnya beda dengan kita? Nah ini yang terjadi hari ini. Jadi menuju kontestasinya aja nggak fair. Ide mempertahankan kekuasaannya lebih nggak fair lagi. Tidak memperbaiki kesalahan elektoral, kesalahan dalam berdemokrasi, itu juga problematik. Nah, jadi tapi kalau saya percaya bahwa sebagai saran, karena saya posisinya sebagai masyarakat sipil, menurut saya ruang ini harus direbut. Ruang ini harus direbut dengan atau melalui berbagai modalnya itu bukan bentuk program dan deklarasi, tapi melalui berbagai keberanian, berbagai inisiatif untuk menantang nama-nama tersebut. Walhasil, kalau semua sistem ini tidak dikoreksi dengan segera, 2024 itu kemungkinannya Jokowi terpilih lagi atau yang diamini oleh Jokowi akan terpilih. Ya. Tapi menurut saya itu juga akan memberikan satu kebaikan buat kita dalam sisi demokrasi yang lebih substansial, karena akan ada banyak penolakan dan ini akan mengulang peristiwa tahun 1997 dan juga 98. Setelah Harmoko lapor ke Soeharto bahwa rakyat masih menghendaki Bapak, lalu Bapak itu terpilih, setahun kemudian justru Bapak itu berjuang. Kalau semua mengandalkan strategi demokrasi yang miskin, yang rendah, tidak beretika, tidak bermoral, maka mengandalkan kekuasaan, itulah yang akan terjadi. Mungkin saya akan berhenti di situ. Terima kasih banyak. Selamat sore.